Halo semuanya, kalian tahu gak? Struktur pasar itu adalah kondisi atau bentuk persaingan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar loh. Struktur pasar menunjukkan bagaimana perusahaan bersaing, menentukan harga, serta menawarkan produk kepada konsumen. Secara umum, terdapat beberapa jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam jumlah penjual, jenis produk, dan tingkat pesaingnya. Ada beberapa faktor yang menentukan struktur pasar. Yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli. Semakin banyak pelaku pasar, maka persaingan akan semakin tinggi. Yang kedua, sifat atau jenis produk yang dijual. Apakah produknya seragam atau memiliki perbedaan? Yang ketiga, hambatan untuk masuk dan keluar pasar seperti kebutuhan modal yang besar atau adanya peraturan tertentu. Dan yang terakhir, kemampuan perusahaan dalam mengendalikan harga di pasar. Dengan memahami struktur pasar dan faktor penentunya, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak pembeli dan penjual. Keduanya tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar. Struktur pasar sempurna dianggap sebagai bentuk pasar yang paling ideal karena bisa membuat kegiatan produksi, barang, dan jasa berjalan secara optimal. Mari ketahui ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang dijual bersifat homogen. Barang atau jasa yang dijual di pasar ini umumnya serupa atau memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja bisa berpindah dengan bebas ke tempat yang lebih menguntungkan. Yang keempat, produsen bebas keluar masuk pasar. Setiap produsen memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar kapanpun. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Baik pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap tentang kondisi pasar. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Harga barang dan jasa terbentuk murni dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama, harga yang adil karena ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, persaingan yang sehat membuat produsen jadi lebih efisien dan berusaha menjaga kualitas produknya. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna tidak memerlukan iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Dalam jangka panjang, harga cenderung stabil dan menguntungkan konsumen karena terbentuk dari biaya produsen yang paling efisien. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, keuntungan yang didapat produsen biasanya kecil sehingga perusahaan sulit berkembang atau berinovasi. Yang kedua, konsumen bisa merasa bosan karena produk yang dijual serupa atau homogen, jadi pilihan terbatas. Yang ketiga, bisa menimbulkan biaya sosial jika produsen mengabaikan dampak lingkungan atau kesehatan, seperti polusi atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan pasar persaingan sempurna, yuk simak contoh pasar persaingan sempurna. Pasar beras juga termasuk contoh dari pasar persaingan sempurna. Di pasar tradisional, banyak penjual menawarkan beras dengan merek, kualitas, dan harga yang hampir sama. Karena penjualnya banyak dan produknya mirip, tidak ada penjual yang menentukan harga sendiri. Harga terbentuk dari kondisi pasar. Bayangkan, apabila di Indonesia hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh pasokan bahan baku, misalnya terigu atau minyak goreng. Kondisi tersebut dikenal sebagai monopoli murni. Dalam situasi seperti ini, perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga atau price maker. Perusahaan bahkan dapat mengurangi jumlah pasokan agar barang menjadi langka dan harga meningkat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki alternatif selain tetap membeli produk tersebut. Kondisi inilah yang menunjukkan terjadinya kegagalan pasar, yaitu ketika mekanisme pasar tidak lagi mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak dapat membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan.
Pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pengawas untuk menjaga agar persaingan usaha berlangsung secara sehat dan adil. Landasan hukum utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mencegah praktik usaha yang dapat merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelarangan, memeriksa pelaku usaha, serta menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu contoh nyata kegagalan pasar di Indonesia terjadi pada tahun 2022, yaitu ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Latar belakang peristiwa ini bermula dari meningkatnya harga minyak sawit mentah di pasar internasional pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Kenaikan harga global tersebut mendorong banyak produsen untuk lebih memprioritaskan ekspor karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menjual produk di pasar domestik. Akibatnya, pasokan minyak goreng di dalam negeri mengalami penurunan. Masyarakat di berbagai daerah kesulitan memperoleh minyak goreng, bahkan harus mengantri dalam waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, harga minyak goreng meningkat secara signifikan, dari sekitar 14.000 per liter menjadi lebih dari 25.000 hingga 30.000 per liter di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai bentuk intervensi kebijakan. Salah satunya adalah penerapan domestic market obligation, yaitu kebijakan yang mewajibkan produsen mengalokasikan sebagian hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Selain itu, pemerintah juga menerapkan domestic price obligation, yaitu kebijakan yang menetapkan harga jual minyak goreng di pasar domestik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah juga menerapkan harga eceran tertinggi sebagai batas maksimum harga jual minyak goreng di tingkat konsumen, sehingga harga di pasaran tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik kartel minyak goreng. Penyelidikan tersebut dilakukan karena terdapat indikasi adanya kesamaan pola kenaikan harga di antara sejumlah perusahaan besar. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan intervensi, melakukan kebijakan ekonomi, tetapi juga melalui penegakan hukum, persaingan usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana sebuah pasar atau industri dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja, biasanya antara 2 hingga kurang dari 10 produsen. Ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, yaitu produk yang dijual bersifat identik atau sama, sehingga konsumen sulit membedakan mereknya. Contohnya, air mineral dan minyak bumi. Yang kedua ada oligopoli diferensiasi, yaitu produk yang dijual sejenis tetapi memiliki ciri khas atau spesifikasi yang berbeda. Contohnya otomotif dan smartphone. Nah, yang ketiga ada oligopoli kolusif, yaitu perusahaan-perusahaan di dalam pasar saling bekerja sama, misalnya untuk menentukan harga bersama atau membagi wilayah pasar guna mengurangi persaingan. Nah, dan yang terakhir ada oligopoli non-kolusif, yaitu perusahaan di dalam pasar berkompetisi secara aktif dan independen. Jika satu perusahaan mengubah harga, perusahaan lain akan langsung merespon untuk mempertahankan konsumennya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pasar oligopoli. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli, yaitu salah satu bentuk struktur pasar yang hanya dikuasai oleh satu perusahaan atau penjual. Oke, kali ini kita akan mengetahui pengertian pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Karena tidak memiliki pesaing langsung, perusahaan tersebut memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan harga dan juga jumlah produksi. Milton Friedman menyatakan bahwa
Pasar monopoli adalah situasi ketika penjual tunggal atau hampir penjual tunggal menguasai seluruh penawaran suatu produk di pasar, sehingga tidak ada persaingan langsung dari pihak lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli memiliki beberapa ciri utama. Pertama, yaitu hanya ada satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual sangat sulit digantikan oleh produk lain. Yang ketiga, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk menyaingi perusahaan yang sudah monopoli pasar. Dan yang keempat, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau disebut sebagai price maker. Strategi perusahaan dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Contohnya, petani padi yang menjual beras di pasar tradisional. Strateginya itu menekan biaya produksi agar memperoleh keuntungan lebih besar, menjual dengan harga pasar karena perusahaan adalah price taker, meningkatkan efisiensi dan hasil produksi, menjaga kualitas sesuai standar pasar. Intinya, tidak bisa menentukan harga sendiri, sehingga keuntungan diperoleh dari efisiensi biaya dan meningkatkan produksi. Yang kedua ada pasar monopoli, contohnya seperti PLN dan PDAM. Strateginya yaitu menentukan harga atau tarif sesuai regulasi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memanfaatkan skala ekonomi yang besar, dan menjaga hambatan masuk melalui kebutuhan modal, teknologi, dan izin yang tinggi. Jadi intinya perusahaan memiliki kekuatan pasar yang besar tetapi biasanya diawasi oleh pemerintah. Yang ketiga ada pasar oligopoli, contohnya seperti Apple dan Samsung. Strateginya yang pertama ada diferensiasi produk. Apple menonjolkan ekosistem iPhone, iPad, dan MacBook, sedangkan Samsung menonjolkan inovasi layar lipat, variasi produk, dan teknologi kamera. Strategi yang kedua yaitu inovasi berkelanjutan, meluncurkan fitur dan teknologi baru agar lebih unggul dari pesaing. Strategi yang ketiga, promosi dan branding yang kuat, seperti iklan besar-besaran, sponsor acara, kerja sama dengan influencer. Yang keempat, memantau tindakan pesaing. Jika Samsung mengeluarkan fitur baru, maka Apple akan merespon dengan inovasi lain, begitu pula sebaliknya. Dan strategi yang kelima, persaingan harga terbatas, tidak terlalu perang harga, lebih sering bersaing melalui fitur, kualitas, desain, dan merek. Jadi intinya sedikit perusahaan besar menguasai pasar sehingga setiap keputusan perusahaan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pesaing. Struktur pasar memiliki dampak yang berbeda terhadap konsumen, terutama dari segi harga. 3 jenis struktur pasar yang sering dibahas adalah pasar persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli. Pertama, pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga persaingan sangat ketat. Karena itu, harga cenderung lebih murah dan ditentukan oleh mekanisme pasar. Contohnya adalah pasar hasil pertanian seperti beras, cabai, atau sayuran yang dijual oleh banyak pedagang. Bagi konsumen, kondisi ini menguntungkan karena harga lebih kompetitif dan pilihan lebih banyak. Kedua, ada pasar oligopoli. Pasar ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Contohnya adalah industri operator seluler di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Karena jumlah pesaing terbatas, harga cenderung lebih tinggi dan relatif stabil. Konsumen masih memiliki pilihan, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Ketiga, ada pasar monopoli. Pada pasar ini hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar, sehingga memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga. Jadi dari segi harga, pasar persaingan sempurna paling menguntungkan konsumen karena harga lebih murah. Pasar oligopoli menghasilkan harga yang lebih tinggi, namun masih ada pilihan bagi konsumen. Sementara itu, pasar monopoli cenderung membuat konsumen memiliki pilihan terbatas dan menghadapi harga yang relatif lebih tinggi. Dampak struktur pasar terhadap produsen. Pertama, struktur pasar memengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Dalam pasar monopoli, perusahaan cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar karena memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pesaing. Sementara itu, dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan relatif lebih kecil karena banyaknya pesaing. Kedua, struktur pasar memengaruhi strategi produksi. Produsen harus menyesuaikan jumlah produksi, kualitas barang, dan biaya produksi agar dapat bersaing di pasar. Ketiga, struktur pasar dapat mendorong inovasi. Semakin tinggi tingkat persaingan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menciptakan produk atau baru dan meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. 4. Struktur pasar memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menentukan harga. Pada pasar monopoli,
perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar untuk menentukan harga. Sebaliknya, pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, dampak struktur pasar terhadap perekonomian. Pertama, struktur pasar memengaruhi efisiensi ekonomi. Persaingan yang sehat mendorong perusahaan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kedua, struktur pasar memengaruhi harga barang dan jasa. Pasar yang kompetitif cenderung menghasilkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sedangkan pasar monopoli berpotensi menciptakan harga yang lebih tinggi. Ketiga, struktur pasar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persaingan usaha mendorong investasi, produktivitas, dan inovasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keempat, struktur pasar juga memengaruhi distribusi pendapatan. Jika pasar dikuasai oleh segelintir perusahaan, maka keuntungan ekonomi dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sebaliknya, persaingan yang sehat dapat membantu menciptakan pemerataan ekonomi. Kelima, struktur pasar berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak perusahaan yang mampu berkembang dan bersaing, maka semakin besar pula peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Hambatan masuk pasar adalah kendala atau rintangan yang membuat perusahaan baru sulit memasuki dan bersaing dalam suatu industri. Semakin besar hambatan yang ada, maka semakin sulit bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah lebih dulu beroperasi. Ada beberapa jenis hambatan masuk pasar yang perlu kita ketahui. Pertama, modal yang besar. Beberapa industri membutuhkan investasi awal yang sangat tinggi, seperti industri, penerbangan, telekomunikasi, dan energi. Perusahaan baru harus menyiapkan dana yang besar untuk membeli peralatan, membangun fasilitas, dan menjalankan operasional bisnis. Kedua, penggunaan teknologi. Perusahaan yang sudah lama beroperasi sering memiliki teknologi canggih, hak paten, atau keahlian khusus yang sulit ditiru oleh perusahaan baru. Hal ini membuat pendatang baru kesulitan bersaing. Ketiga, perizinan dan regulasi pemerintah. Dalam beberapa sektor usaha, pemerintah menetapkan berbagai syarat dan izin yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat beroperasi. Proses ini seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Keempat, loyalitas merek atau brand loyalty. Konsumen biasanya lebih percaya kepada produk yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik. Akibatnya, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Kelima, skala ekonomi atau economies of scale. Perusahaan besar dapat memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Sementara itu, perusahaan baru yang memproduksi dalam jumlah kecil memiliki biaya produksi yang lebih tinggi sehingga sulit bersaing dari segi harga. Pasar persaingan sempurna. Pasar ini di mana terdapat banyak sekali penjual dan pembeli dan produk yang dijual identik homogen. Tidak ada satupun pihak yang bisa memengaruhi harga pasar. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar ini banyak penjual tetapi produk yang dijual memiliki diferensiasi, yaitu perbedaan ciri khas, merek, atau kemasan. Penjual punya sedikit kekuatan menentukan harga. Ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini dikuasai oleh sedikit perusahaan, biasanya 2 hingga 10 perusahaan. Keputusan satu perusahaan sangat memengaruhi perusahaan lainnya. Yang terakhir, itu pasar monopoli. Pasar yang ini hanya memiliki satu penjual saja, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga.